Dua-duanya bagus, tapi mana yang cocok sama kalian? Ikuzo kita bahas. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bahas lagi antara DJI Osmo 360 sama X5. Mending mana? Cocok mana sama keperluan kalian? Dan di sini gue pengen sharing pengalaman gue. Ikuzo kita bahas. Tapi sebelum Ikuzo kita bahas, gue pengen sponsorin diri gue dulu. Kalau kalian pengen belajar Fujifilm yang instan langsung cepet jadi gitu ya hasil gambarnya buat ngonten, silahkan cek di bosandiklas.id. Di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm yang instan cepet langsung jadi tanpa banyak teori. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan langsung jadi, tapi kalau kalian tidak setting kameranya nggak bakal bisa instan juga. Tapi kalau kalian mau tutorial yang lain, pembelajaran lain di bosandiklas.id juga ada lagi gitu ya, mentor-mentor lainnya, langsung cek aja di bosandiklas.id, mumpung harganya lagi murah, langsung cek. Oke, di sini gue bakal bagi beberapa part biar gue tidak ngalur ngidul, dan kita mulai dari pengoperasiannya dulu. Nah, untuk rasa pengoperasiannya singkat aja, sudah. Dua-duanya ini tidak ada masalah, paling ya cuma rasa beda bentuk di layar aja, yang dimana si Osmo 360 ini horizontal, kalau di X5 vertikal. Untuk touchscreen-nya semuanya tidak terasa sluggish dan intuitif buat kalian pelajari dengan cepat, itu gampang banget. Dan kalau misalnya kalian lagi berkendara atau lagi motovlogan atau lagi pakai mobil yang nggak mau ribet pencet-pencet action cam-nya, lu bisa pakai gesture tangan aja buat start dan stop record. Cuman kalau dari pengalaman gua aja, gua kurang biasa dengan layar kamera 360 di mode horizon seperti ini kayak di Osmo 360. Gua lebih terbiasa di mode vertikal kayak begini. Dan juga kalau kita ngomongin layarnya itu lebih gede dibandingin Osmo 360. Jadi untuk rasa pengoperasian meskipun sama-sama enak, tapi lebih oke di sini lah. Nah, ngomongin soal pengoperasian, ini nyambung juga perihal pengoperasian pas di editingnya. Kalau kalian pakai kamera 360, itu kalian jangan berharap ketika kalian selesai rekam, itu filenya bisa kalian langsung upload. Tidak, itu kalian harus proses lagi di aplikasinya. Mau bikin pengambilan gambar yang seperti apa, itu harus lewat aplikasinya. Setelah dari situ kalian render, abis kalian render, kalau kalian mau jahit lagi dengan video kalian yang ada gitu ya, kayak kita pakai normal gini videonya, itu dijahit lagi di Premiere, setelah itu baru render lagi, baru di-upload. Atau kalau kalian tidak mau jahit lagi, setelah diedit itu harus diekspor, barulah diupload. Jadi nggak bisa ambil, kelar, upload, nggak gitu ya. Itu harus kalian ingat. Nah, ngomongin perihal editing di aplikasi dari masing-masing kameranya, itu gua nggak ada masalah sama sekali, enak-enak aja baik di PC ataupun di HP. Tapi kalau kita ngomongin template-template atau kayak apa ya bilangnya, preset, ngatur keyframe-nya untuk mengambil pengambilan gambar yang menarik, yang lebih kreatif, itu lebih banyak di Insta360 dibandingin si DJI Osmo 360 ya. Mungkin itu sih bisa soon di-update aja aplikasinya, tapi di sini lebih oke lagi kalau kalian mau lebih kreatif lagi dalam ngediting gambarnya. Masih soal pengoperasian, ini nyambung soal ke reliability-nya gitu ya, ketika kalian pakai di luar, yang dimana seperti kita tahu di sini dia bawa memori internal sebesar di 105 GB kalau nggak salah. Di sini nggak ada. Selesai soal pengoperasian, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu perihal overheat-nya, yang mungkin orang masih bertanya-tanya apakah kedua device ini overheat ketika kalian pakai di kondisi siang hari terutama. Nah, dari pengalaman gue pribadi ketika gue pakai dua kamera 360 ini, gue hampir tidak pernah mengalami apa itu namanya overheat. Tapi perlu diingat, panas. Ya, gue pakai mereka berdua ini selalu di resolusi tertingginya, karena kita harus jahit lagi sama video utama kayak gini, biar nanti di Premiere itu tidak turun kualitas gambarnya. Masing-masing ini bisa rekam sampai 8K. Dan kalau di ST Media, karena kita pakai frame rate 30p, kita pakai 8K 30p. Nah, untuk penggunaannya itu gua pakai rolling ya sekitar mungkin 4-6 menit dari kedua action cam ini. Jadi kalau udah 4-6 menit itu gua cut lagi, biar apa? Biar nanti kalau si Wowo lagi mau ngedit file videonya itu nggak terlalu panjang buat nyari momen-momennya gitu ya. Nah, yang paling recent ketika gua pakai kamera 360 ini saat gua pakai ngevlog buat sepedaan, berangkat kerja dari Bintara sampai ke JGC, itu gua berangkat mungkin jam 9 jam 10-an gitu ya. Itu buat jarak kira-kira 12 kilo gitu loh. Jadi kameranya ini gua tempel aja di mounting pakai mount bracket. BTW kalau kalian mau tahu bracket yang kita pakai, silahkan cek tag link produk yang dari video ini gitu ya. Itu bracket yang kita pakai buat mountingin action cam-nya. Nah, jadinya kameranya itu nggak pernah gua matiin. Kalau misalkan gua lagi nggak pakai record, ya udah gua standby aja. Ntar dia masuk ke mode sleep. Kadang juga gua lupa mati mode sleepnya, jadi gua biarin standby aja. Nah, selama pemakaian tersebut dari rumah gua sampai JGC kurang lebih itu 1 jam, gua tidak mengalami overheat. Dan gua juga nggak bisa bilang kalau mereka berdua ini nggak
ada overheat sama sekali. Tapi at least di penggunaan gua, ketika gua pakai berangkat kerja yang cukup panas kondisinya, sepedahan, tidak gua matiin kameranya selama 1 jam, gua pakai standby, kadang gua pakai record, itu nggak ada overheat sama sekali. Dan mungkin bisa jadi buat gambaran ke kalian aja, kalau kalian pakainya kayak gua juga, itu aman aja. Sekarang kita bakal masuk ke babak berikutnya, yaitu soal kualitas gambarnya. Nah, ngomongin kualitas gambarnya, dibilang proper, dua-duanya proper. Cuman kalau kita ngomongin secara detail gitu ya, kalau karakter si Insta-X5 ini, itu dia lebih vibrant dibandingin si Osmo 360 yang lebih calm, lebih natural. Dan ini biasanya kelihatan kalau kalian lagi ngambil gambar, ada background-background pohon, rumputan segala macam, hijaunya tuh keren banget. Kalau di Osmo 360 itu lebih calm. Ini kita ngomongin di warna standarnya. Dan kalau kita ngomongin soal warna-warna lagi, hasil kualitas gambar, kalau kalian mau pakai kamera si Osmo 360 itu bakal lebih greget, bakal lebih bagus lagi kalau kalian pakai D-Log M-nya gitu ya, pakai flat profile-nya. BTW kita juga ada flat profile buat D-Log M atau D-Log buat para pengguna DJI drone action cam kamera 360-nya. Silahkan cek aja di stdigital.id kalau kalian malas grading-grading. Nah, ngomongin kualitas gambarnya, kita nyambung ke performa low light-nya. Kalau kita ngomongin soal low light, dua-duanya ini gua bisa bilang udah proper banget, yang dimana kalau di X5 ini dia pakai namanya itu pure video, kalau di Osmo 360 itu dengan super night-nya. Dan yang gua rasain buat kualitas gambarnya untuk performa low light-nya, kayak tadi gue bilang, itu dua-duanya udah cakep. Cuman kalau kita ngomongin karakternya secara mendetail, kalau kalian lagi kena lampu, karakter gambarnya ini sama kayak di performa daylight-nya, dimana kalau X5 ini warnanya itu lebih vibrant, kalau di Osmo 360 itu lebih natural. Tapi ya intinya kalau kalian mau pakai di kondisi low light, dua-duanya udah oke banget. Oke, lanjut, masih ngomongin perihal kualitas gambar. Ini kita ngomongin soal image stitching-nya gitu ya. Insta360 itu udah bermain kamera 360 lebih lama dibandingin DJI. Ini kalau kita ngomong image stitching atau jahitan antara kedua kamera depan belakangnya ini, itu dia bisa lebih rapi, nggak kelihatan belahannya gitu ya. Kalau di Osmo 360 itu belahannya kelihatan. Itu berasa banget waktu gua pakai kamera ini untuk bikin POV waktu ngambil pak polisi gitu ya. Gue lagi foto-foto pakai Ricoh kalau nggak salah, itu masih cukup berasa jahitannya, garisnya gitu kan. Ya meskipun baik lagi perihal jahitan ini bisa diakalin dengan kalian tuh nggak usah ngambil tuh bagian yang pas banget sama jahitannya, diatur lagi framingnya aja. Tapi tetap worth to mention juga. Bang, soal stabilisasi gimana bang? Guys, kalau kita ngomongin dua brand ini harusnya sih kalian udah dapat gambarannya aja, lo bisa lihat hasil gambarnya. Kita ngomongin soal stabilisasinya, gua pakai sepeda yang dimana itu nggak ada suspensi segala macam, sepeda ala kadarnya aja. Itu lewat jalan yang geradakan, aman-aman aja, gambarnya masih bisa stabil. Jadi kalau untuk stabilisasi antara kedua kamera 360 ini, lo nggak usah khawatir, dua-duanya bagus. Oke, selesai ngomongin soal kualitas gambar gitu ya. Sekarang kita masuk ke part build quality-nya. Ngomongin build quality, ini lebih solid si Insta-X5 gitu ya. Kalau kalian pegang kiri kanan kayak gini, berasa gitu loh. Ini lebih solid dibandingin sama si Osmo 360. Belum lagi di sini kalau kita ngomongin soal build quality, nyambung ke keamanannya ketika kalian pakai yang kondisinya itu cukup ekstrim. Dua-duanya memang bisa pakai protektor gitu ya, tapi lebihnya si Insta-X5 ini dibandingin sama si Osmo 360 adalah lensanya bisa diganti, replaceable. Di sini nggak bisa. Kalau ini pecah, lo ganti unit. Kalau ini pecah lensanya, lo bisa ganti modul lensanya aja. Kalau kalian hobinya suka menyelam gitu ya, dua-duanya bisa lo pakai nyelam. Cuman soal kedalaman menyelamnya, ini bisa sampai 15 meter, di sini 10 meter, itu dua-duanya tanpa hosing. Kalau pakai hosing, lo silakan lihat aja di website atau di internet, karena kita nggak ada yang doyan nyelam di sini. Gua nggak bisa berenang, gua takut sama air laut. Build quality selesai, sekarang kita masuk ke peraudioan. Gimana sih soal kualitas audio internal dari masing-masing kamera 360 ini? Lo silakan dengerin aja waktu gua lagi ngevlogging sambil sepedaan. Intinya ngetes suara doang. Bagus enggaknya silakan kalian nilai aja. Ya, kurang lebih inilah buat kualitas suaranya internal dari kedua kamera 360 ini. Ini gue mau pulang, gue mau syuting kamera 360-nya buat ngasih lihat hasilnya ke kalian. Nah, itu buat hasil kualitas suara internal dari masing-masing kamera 360-nya. Bagus enggaknya silakan kalian nilai aja gitu ya. Dan kalau kita ngomongin pakai mic eksternal, connect via Bluetooth, dua-duanya bisa. Kalau si DJI Osmo Nano unggul dengan Osmo audionya. Kalau di sini kalian bisa lihat compatibility mic yang bisa connect ke si X5 ini. Dan kalau kalian anaknya itu demen banget pakai motovlogan gitu ya, pakai helm full face, pakai intercom, dua-duanya bisa connect. Lo lihat aja di websitenya mana intercom yang bisa connect ke masing-masing
masing-masing kamera 360 ini. Terakhir, soal harga. Nah, ini harga yang menjadi penentu lah gitu ya. Mau fitur sebagus apapun juga, kalau harganya mahal pasti mahal banget bang ya. Osmo 360 itu harganya di sekitar 7-8 jutaan. Kalian cek tag link produk yang ada di video ini aja, barangkali ketika kalian klik itu ada diskon. Kalau kalian lihat doang itu nggak ada diskonnya gitu ya. Kalau X5 itu di 9-10 jutaan. Wah, lebih mahal bang. Jelas lebih mahal. Tadi kalau kalian perhatiin video gua, memang keunggulan dia lebih banyak dibandingin Osmo 360. Abang lu dibayar sama Insta360 ya? Enggak guys, itu memang udah ala kadarnya gua nyobain plus minusnya, itu yang gua rasain. Aus guys. Baik lagi, kalau kalian nanya gua mendingan mana antara kedua kamera 360 ini. Ini gua berusaha di posisi kalian, bukan jadi seorang reviewer. Gue nih keuangannya mendang-mending. Gua nggak serela itu ngeluarin banyak duit buat gear-gear kayak gini. Ini karena di ST aja jadi bisa nyobain gitu ya. Gua bakal pilih Osmo 360. Kenapa? Karena apa yang bisa dilakuin di X5 di sini udah bisa. Memang ada kurangnya. Yang salah satu yang paling krusial itu adalah di bagian lensanya. Dia nggak bisa dicopot. Di sini bisa, tapi itu bisa diakalin dengan gua makanya cukup hati-hati. Dan gua milih dia juga bukan karena punya di lock M, bisa gua grading-grading. Enggak, gua tuh nggak suka proses yang ribet-ribet. Gua suka instan. Kalau ngomongin kamera aja, gua demen Fujifilm instan. Di sini gua pengen pakai warna standarnya aja. Tapi ya tadi, apa yang bisa dilakuin di X5, di sini udah bisa. Di harganya yang lebih murah, why not gua nggak kesini aja gitu ya. Tapi kalau kalian punya duit spare yang lebih oke lagi, lebih banyak lagi, nggak ada salahnya lo mau sikat ke sini. Lebih bagus juga, lebih safety juga kalau kalian mau pakai di penggunaan cukup ekstrim, dan gak ada salahnya juga kalau duit kalian berlebih lo pilih kesini juga gak ada masalah gitu loh. Dua-duanya bagus. Soal kualitas gambar juga itu preferensi. Suka yang vibrant ya silakan pilih Insta-X5. Kalau suka yang lebih kalem ya pilihnya kesini. Tapi kurang lebih itu pengalaman gue. Semoga kalian bisa dapat gambarannya. Dan kalau kalian pengen beli dua-duanya silakan aja di tag link produk yang ada di video ini, barangkali ada diskon. Dan barangnya mah gak susah kalau mereka berdua gitu ya. Nggak kayak mic yang kayak gue pakai ini nih. Bodoh banget memang. Mic bagus, barangnya susah, tidak oportunis gitu ya. Tapi ya udah itu aja videonya. Semoga kalian dapat gambarannya antara kedua kamera 360 ini. Mau pilih yang mana? Silahkan komentar aja kalau kalian punya pengalaman berbeda dari gua saat pakai kamera 360 yang ada di depan gue ini. X5 ada juga, Osmo 360. Itu aja, gue Skavito. Di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa buat berkarya.